Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional, Bapak Muhammad Rizal, SHMH, CSA, CVLS. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Silber Muhammadiyah. Saya Ahmad Iqbal dengan NIM 2023 06000097 akan membawakan presentasi dengan topik yang kami bawakan mengenai perjanjian internasional. Judul yang kami angkat adalah Lex Loci Actus dan Lex Loci Solutionis sebagai pilihan hukum di bawah perjanjian internasional ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3. Pilihan hukum atau choice of law dalam penyelesaian sengketa perdata internasional di bawah kerangka perjanjian internasional berdasarkan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, yaitu perjanjian ASEAN, ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3, memprioritaskan otonomi para pihak melalui klausul kontraktual, di mana prinsip lex loci actus atau hukum tempat kontrak dibuat dan prinsip lex loci solutionis hukum tempat pelaksanaan kontrak berfungsi sebagai aturan fallback sebagai mekanisme default untuk memastikan bahwa kontrak akan tetap ditegakkan secara hukum dengan urutan prioritas. Yang pertama adalah hukum apa yang dipilih oleh para pihak, yang kedua adalah hukum yang paling terkait dengan substansi dengan kontrak, dan yang ketiga adalah prinsip hukum perdagangan internasional umum, di mana saat ketidakjelasan terjadi akan memastikan kepastian hukum atas lintas yurisdiksi dalam kerangka perjanjian internasional ASEAN Trade in Goods Agreement. Permasalahan yang akan dibahas adalah hukum mana yang harus diberlakukan dalam suatu perkara hukum perdata internasional yang mengandung elemen asing. Dalam setiap perjanjian internasional, di mana biasanya para pihak akan mencantumkan suatu klausul dalam perjanjian mereka yang kita kenal dengan settlement of dispute, yaitu berupa kesepakatan yang berisi prosedur penyelesaian sengketa atau lazim disebut dengan choice of court atau choice of arbitration. Akan tetapi, dalam hal ketidakjelasan hukum yang berlaku dalam perjanjian lintas yurisdiksi, apakah penerapan prinsip lex loci actus dan lex loci solutionis akan mampu menyelesaikan secara hukum perdata internasional? Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisa efektivitas dari prinsip lex loci actus dan lex solutionis dalam menyelesaikan sengketa perdata atau sengketa kontrak yang melibatkan beberapa yurisdiksi dalam negara-negara ASEAN yang bergabung dalam Perjanjian Internasional ASEAN Trade in Goods Agreement. Relevansi yang masih berkaitan dengan tema kami adalah bahwasanya pada saat ini masih kurang dan masih sedikitnya pembahasan yang mengenai bagaimana kedua prinsip tersebut dapat mengisi kekosongan hukum dalam kontrak internasional di bawah kerangka perjanjian internasional. Kami juga akan menyajikan gap analisis bahwasanya masih kurangnya regulasi komprehensif di beberapa yurisdiksi, termasuk Indonesia, serta urgensi pengembangan teori pilihan hukum choice of law guna menjawab kompleksitas sengketa lintas negara. Dengan demikian, semoga presentasi dari artikel yang kami bawakan ini akan dapat memberikan nilai tambah bagi bidang hukum, khususnya perdata internasional dan juga perjanjian internasional dalam konteks penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan beberapa yurisdiksi. Materi yang kami bawakan akan terdiri dari 7 pembahasan. Yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua adalah hukum perdata internasional, yang ketiga adalah teori hukum perdata, yang keempat pilihan hukum atau choice of law, yang kelima ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3, yang keenam penyelesaian sengketa, yang ketujuh kesimpulan dan saran.
Perjanjian internasional adalah menyangkut kepada hubungan antar negara dan organisasi internasional, di mana pada saat ini menjadi sebuah keharusan untuk memenuhi kepentingan bersama, di mana dengan perjanjian internasional menggantikan kebiasaan internasional sebagai alat utama dalam pengaturan kompleksitas. Pada masa awal, hubungan internasional hanya diatur oleh kebiasaan internasional atau customary international law yang terbentuk dari praktik negara-negara dan opinio juris seperti Traktat Perdamaian Abad Pertengahan. Namun masih terdapat kelemahan adalah ketidakjelasan substansi di mana akan sulit menyelesaikan sengketa yang rumit. Kemudian perkembangan zaman mendorong kodifikasi-kodifikasi atas kebiasaan tersebut menjadi sebuah perjanjian tertulis, dimulai dari Konferensi Den Haag ke tahun 1899 dan 1907 hingga mencapai momentumnya, yaitu Vienna Convention on the Law of Treaties pada tahun 1969 tentang perjanjian internasional yang mengikat hampir 116 negara. Perjanjian internasional merupakan salah satu hubungan internasional yang pertama yang dikenal di dalam artikel 38 of the Statute of the International Court of Justice, selain kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum. Istilah ini merupakan padanan dari istilah yang biasa lazim digunakan oleh beberapa negara-negara yang menggunakan sistem-sistem dari civil law maupun common law. Istilah ini mempresentasikan beragam bentuk instrumen internasional yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam membentuk kaidah internasional. Di antaranya adalah traktat, konvensi, persetujuan atau agreement, covenant, piagam, fakta, protokol, dan lain sebagainya. Bentuk perjanjian internasional sebagaimana ditentukan berdasarkan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 meliputi bukan saja persetujuan internasional yang mengambil bentuk instrumen tunggal yang bersifat resmi, tapi juga persetujuan internasional yang berkaitan dengan pertukaran nota atau pertukaran surat, di mana secara garis besar ada dua bentuk perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis atau unwritten agreement, dan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis atau written agreement. Hukum perdata internasional yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah beberapa negara. Privat International Law dari Inggris, International Privat Recht dari Belanda, Internationale Privat Recht Jerman, Droit International Pratt dari Prancis, dan Diritto Internazionale Privato dari bahasa Italia. Istilah-istilah tersebut berasal dari hukum Eropa kontinental yang menganut civil law system. Sementara untuk negara-negara yang menganut tradisi hukum common law system seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain sebagainya, menggunakan istilah lain yang dianggap lebih memadai, yaitu yaitu conflict of laws, dengan anggapan bahwa bidang hukum ini pada dasarnya berusaha menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut adanya konflik atau benturan antara dua atau lebih kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih sistem hukum. Menurut Mukhtar Rusmadmaja, yang dimaksud dengan hukum perdata internasional adalah keseluruhan akidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara, atau dapat dikatakan bahwa hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda-beda. Sementara hukum internasional dalam konteks publik adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Hukum perdata internasional hanya dapat berkembang jika prinsip kesetaraan dan kebersamaan ditetapkan antara sesama semua sistem hukum yang berhubungan, baik sistem hukum dalam negeri maupun sistem hukum asing. Sehingga hukum perdata internasional akan memiliki sifat internasionalis yang berarti bersifat menyeluruh, komprehensif, dan berlaku secara universal, sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan
berbagai permasalahan yang timbul dalam konteks internasional, di mana saat terjadi konflik antar hubungan dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, tidak ada pihak yang bisa memberikan solusi yang memuaskan karena masing-masing pihak hanya akan berpegang pada sistem hukumnya sendiri. Ada beberapa teori dari hukum perdata internasional yang digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku, atau lex causa. Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian perdata internasional, hukum yang akan digunakan merupakan hukum yang berlaku bagi persoalan pokok, di mana hal tersebut akan mendahului persoalan yang akan diselesaikan berikutnya. Dalam hal ini tidak ada pilihan hukum yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam hukum perdata internasional yang melibatkan unsur asing, penentuan hukum yang berlaku atau choice of law merupakan aspek krusial dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Ada beberapa teori pilihan hukum dari hukum perdata internasional yang bisa dipakai, yaitu prinsip lex loci actus atau prinsip di mana kontrak dibuat, dan prinsip lex loci solutionis, di mana prinsip tempat pelaksanaan kontrak, yang menawarkan pendekatan yang konkret untuk menentukan hukum yang relevan berkaitan dengan peristiwa hukum tersebut. Teori lex loci contractus merupakan asas tertua yang dilandasi oleh prinsip locus regit actum. Berdasarkan asas ini, maka the proper law of contract adalah hukum dari tempat pembuatan kontrak, di mana yang dimaksud dengan tempat pembuatan kontrak dalam konteks ini adalah tempat dilaksanakannya tindakan terakhir, last act yang dibutuhkan untuk terbentuknya kesepakatan. Di masa modern, teori ini sepertinya sudah tidak memadai lagi, terutama bila dikaitkan dengan kontrak-kontrak yang diadakan antara pihak yang tidak berhadapan langsung satu sama lainnya, sehingga penentuan locus contractus akan menjadi sulit dilakukan, di mana kondisi perjanjian antara orang-orang yang tidak hadir atau kontrak between absent person dengan mempergunakan beberapa kualifikasi, yaitu teori postbox. Yang kedua adalah teori penerimaan. Teori lex loci solutionis. Semakin kecilnya peranan asas lex loci contractus karena kondisi kemajuan zaman, maka perhatian diarahkan kepada sistem hukum dari tempat pelaksanaan perjanjian, yaitu locus solutionis. Teori ini merupakan variasi dari penerapan asas locus regit actum yang beranggapan bahwa tempat pelaksanaan perjanjian adalah tempat yang lebih relevan dengan kontrak dibandingkan tempat pembuatan perjanjian, terutama bila disadari bahwa suatu kontrak yang walaupun sah di tempat pembuatannya, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan dan bertentangan dengan sistem hukum dan tempat pelaksanaan perjanjian itu. Pilihan hukum, choice of law, merupakan salah satu ajaran tersendiri di bidang teori umum hukum perdata internasional, atau yang lazim disebut dengan party autonomy. Jadi pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Hal ini lazimnya disebut dengan istilah choice of law. Dalam dunia bisnis internasional, terdapat pilihan hukum secara luas yang diterima berdasarkan asas kebebasan berkontrak, the principle of freedom of contract. Kebebasan melakukan pilihan hukum ini lebih banyak didasarkan pada kepentingan para pihak yang melakukan bisnis untuk memilih hukum mana yang lebih menguntungkan bisnis mereka. Pilihan hukum tersebut akan memberikan rasa tentram bagi para pihak, karena hukum yang berlaku atau the applicable law adalah hukum yang dipilih dan setujui secara bersama oleh para pihak.
Dasar hukum dan prinsip pendukung otonomi belah pihak diakui dalam berbagai instrumen internasional dan internasional. Misalnya, yang pertama, Konvensi Roma 1980 khusus untuk negara-negara Uni Eropa yang mengizinkan pihak memilih hukum asal negara tertentu untuk mengatur kontrak, selama pilihan itu jelas dan tidak melanggar kebijakan publik. Yang kedua adalah prinsip hukum UNIDROIT, yang merupakan organisasi independen berbasis di Roma, yang merupakan bukan perjanjian internasional yang mengikat seperti konvensi, melainkan seperangkat aturan hukum lunak atau soft law yang dirancang untuk menjadi hukum kontrak yang netral, modern, dan seragam di seluruh dunia. Di Indonesia, pasal 100 1338 Perdata Asas Fakta Sunt Servanda, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sementara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa Lambang Negara juga mengakomodasi klausul choice of law tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dalam klausul kontrak, choice of law biasanya dirumuskan sebagai sebuah perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan segala diselesaikan di pengadilan Indonesia. Sering dipadukan dengan forum selection clause dan arbitrase, misalnya ICC, International Chamber of Commerce, dan SIAC, Singapore International Arbitration Center, untuk penegakan efektif secara keseluruhan pilihan hukum memperkuat globalisasi perdagangan dengan menghormati kedaulatan pihak sambil menjaga keseimbangan kepentingan publik. ASEAN Trade in Goods Agreement adalah merupakan perjanjian internasional yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2029 di Hanoi, yang merupakan ratifikasi dari perjanjian sebelumnya, yaitu ASEAN Free Trade Area, yang dibentuk saat konferensi tingkat tinggi ASEAN di Singapura. A3 terdiri dari 19 bab, 98 pasal, dan 10 lampiran yang mengatur liberalisasi tarif, non-tarif measure, rule of origin, bea cukai, dan fasilitas perdagangan. Perjanjian ini berencana akan menghapus beberapa aturan-aturan yang di ASEAN dan juga dengan target penuh untuk 6 negara khusus yang secara historis dianggap tertinggal secara ekonomi dibanding negara-negara ASEAN lain dalam kerangka hukum kontrak internasional. A3 mengadopsi prinsip Pacta Sunt Servanda melalui mekanisme interpretasi Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 untuk penyelesaian sengketa melalui ASEAN Consultation and Dispute Settlement Mechanism, termasuk panel arbitrase jika diperlukan. Penyelesaian sengketa dalam perkembangannya setelah prinsip di mana Lex Loci Actus mulai ditinggal dan beralih kepada Lex Loci Solutionis, ternyata Lex Loci Solutionis tidak selalu memberikan jalan keluar yang memuaskan, terutama bila dihadapkan pada kontrak-kontrak yang pelaksanaannya lebih dari satu tempat, di mana ada kemungkinan bahwa kontrak itu dianggap sah oleh salah satu tempat pelaksanaannya, tapi tidak sah di tempat pelaksanaan lainnya. Oleh karena itu, dalam praktek tidak menutup kemungkinan untuk menundukkan bagian-bagian kontrak pada berbagai sistem hukum yang berbeda. Tapi hal semacam itu tampaknya akan menyulitkan pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Pada umumnya, kontrak-kontrak mengandung kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh para pihak dan dilakukan pada tempat-tempat yang berbeda. Misalnya dalam perjanjian jual beli, maka terdapat kewajiban dari pihak pembeli maupun pihak penjual, dan masing-masing juga mempunyai hak tentu. Apabila pihak penjual berada di negara lain dan pihak pembeli berada di tempat lain, maka masing-masing mempunyai kewajiban pelaksanaan kontrak, dan tempat pelaksanaan kontrak ini yang akan berbeda. Penjual akan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang, dan pembeli jika di negara lain akan mempunyai kewajiban-kewajiban, misalnya di mana harus membayar dan bagaimana harus membayar.
Semua ini merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dan juga di tempat-tempat yang berbeda. Dan semua ini sebagaimana harus dimasukkan dalam tempat pelaksanaan karena jual beli itu ternyata pelaksanaan dari tempat yang berbeda. Penyelesaian sengketa perdata internasional dalam konteks di bawah Perjanjian Internasional A3 dan Perdagangan ASEAN mengedepankan mekanisme damai non-yudisial seperti konsultasi, mediasi, dan konsiliasi sesuai Piagam ASEAN pasal 22 sampai 28 yang melengkapi ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2003. Piagam ASEAN memprioritaskan dialog, negosiasi, dan jasa baik sebagai langkah awal, dengan kemudian mediasi oleh ketua atau sekjen ASEAN untuk sengketa ekonomi seperti A3. Yang menjadi basis adalah akan digunakannya ASEAN Protokol 2003 tersebut yang mencakup panel arbitrase jika gagal terjadi musyawarah mufakat. Sengketa perdagangan spesifik diatur oleh A3 yang mengadopsi prinsip WTO Dispute Settlement Understanding untuk interpretasi perjanjian dan aturan asal barang. Sengketa perdata internasional, misalnya kontrak dagang lintas batas, sering diselesaikan melalui arbitrase swasta berdasarkan United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL, sebuah komisi hukum perdagangan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 1966 untuk mempromosikan harmonisasi hukum perdagangan internasional dengan menyusun konvensi dan undang-undang alternatif atau Konvensi New York 1958 yang juga diakui oleh ASEAN. Contohnya adalah ASEAN Law Association yang mendukung harmonisasi melalui kerangka untuk pengakuan putusan asing, di mana Indonesia juga menerapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, yang memastikan eksekusi putusan arbitrase sesuai dengan pengadilan nasional. Choice of law dalam konteks A3 mengacu pada pemilihan hukum yang berlaku untuk kontrak perdagangan antar negara ASEAN. Seringkali diatur secara eksplisit dalam perjanjian untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari konflik yurisdiksi. Para pihak dalam kontrak perdagangan ASEAN biasanya memilih hukum nasional salah satu negara ASEAN atau hukum ASEAN itu sendiri seperti perjanjian A3 dengan mengacu pada prinsip Rome One Regulation atau Hague Principle on Choice of Law in International Commercial Contract. Untuk kontrak lintas batas ini memungkinkan fleksibilitas dengan menghormati kedaulatan masing-masing negara jika tidak ditemukan hukum yang paling terkait secara substantif atau closest connection. Seringkali bahwasanya dalam hukum jual beli atau perdagangan internasional ini tidak secara spesifik mengatur choice of law, tetapi mengadopsi prinsip General Agreement on Traffic and Trade atau GATT yang merupakan perjanjian multilateral tahun 1947 yang menjadi cikal bakal berdirinya World Trade Organization. Sengketa kontrak diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian dengan interpretasi Vienna Convention of the Law Treaties 1969 yang diadopsi oleh ASEAN. Indonesia menerapkannya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur aktivitas perdagangan dan perusahaan. Harmonisasi bertahap melalui ASEAN Economic Community Blueprint mendorong pengakuan mutual untuk standar hukum perdagangan yang akan mengurangi konflik choice of law pada perbedaan-perbedaan hukum yang akan menimbulkan tantangan. Akan dapat diatasi melalui parti otonomi di mana klausul choice of law wajib dicantumkan dalam kontrak. Rekomendasi termasuk adopsi model ASEAN White Clause berdasarkan UNCITRAL akan mengurangi risiko litigasi terhadap sengketa. Meskipun A3 tidak mengatur choice of law secara spesifik, sehingga merujuk kepada Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 dan prinsip umum privat international law, lex loci solutionis diprioritaskan karena relevan dengan kewajiban utama seperti pengiriman barang atau pembayaran.
Contohnya adalah hukum Indonesia berlaku jika pelaksanaan di Jakarta. Lex loci actus berlaku sebagai formalitas jika pelaksanaan tidak jelas, agar mencegah perjanjian batal demi hukum akibat perbedaan yudisi. Contoh lain yang konkret adalah kontrak ekspor impor tekstil Indonesia yang dengan Thailand yang ditandatangani di Singapura akan tetapi dieksekusi di Bangkok akan tunduk pada hukum Thailand atau Lex loci solutionis sebagai substansinya. Kesimpulan dan saran. Pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perdata internasional bagi negara-negara di bawah kerangka A3 akan memprioritaskan otonomi para pihak melalui klausul kontraktual yang eksplisit dengan prinsip lex loci solutionis di bawah prinsip tempat pelaksanaan kontrak sebagai pedoman utama dan lex loci actus sebagai pendukung yang bersifat fallback, yaitu sebagai mekanisme default untuk memastikan kontrak tetap dapat ditegakkan secara hukum dengan urutan prioritas. Pertama adalah hukum yang dipilih oleh para pihak, yang kedua adalah hukum yang paling terkaitan dengan substansi dengan kontrak, yang ketiga adalah prinsip hukum perdagangan internasional umum saat ketidakjelasan terjadi untuk memastikan kepastian hukum lintas yurisdiksi dalam kerangka perjanjian internasional. Tanpa choice of law, lex loci solutionis akan mendominasi karena relevan dengan substansi kewajiban. Dalam kerangka perjanjian internasional, penentuan choice of law menjadi aspek penting untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kontrak perdagangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip lex loci actus dan lex loci solutionis dapat disarankan bahwasannya harus berpedoman kepada Konvensi Wina 1969 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, kemudian pelaksanaan kontrak sebagai pedoman utama selain di mana kontrak ditandatangani, dan ketiga, ratifikasi untuk memperkuat jurisprudensi nasional masing-masing negara untuk konsistensi dalam pelaksanaannya dan mensikapi perkembangan zaman. Demikian yang kami sampaikan berkaitan dengan prinsip di mana kontrak dibuat lex loci actus dan prinsip tempat pelaksanaan kontrak lex loci solutionis sebagai pilihan hukum choice of law dalam perjanjian internasional Assenting Goods and Agreement. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penafsiran ilmu dan penyampaian. Semoga Tuhan memberi petunjuk kepada kita semua. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.